Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang bersyukur dan hormat akan kekudusan Allah. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersaat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang esa yang kita kenal di dalam pribadi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita dengan damai sejahtera surgawi. Amin. Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mari umat Tuhan, bersama dengan para malaikat di sorga kita akan memuji dan menyembah Allah dengan segenap hati. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Ketika Yesaya melihat para malaikat memuji Allah dan semarak kemuliaan Allah memenuhi bait suci, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Mari membuka jiwa kita di hadapan Tuhan. Mari dengan hati yang tersungkur kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Pujian di depan mata Yesus akan mengantarkan kita memasuki doa pengakuan dosa. Di depan mata Yesus
Yesus, ternyata kesalahanku dan isuku beri semu di depan mata Yesus. Suci belaka hatinya, kulihat cahaya sayangnya di dalam mata Yesus. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu sejenak, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita. Dan mari kita berserah di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, sesungguhnya kami tidak layak untuk datang menghadap Engkau. Engkau kudus adanya, sedangkan hati dan perbuatan hidup kami telah tercemar oleh dosa. Hari ini di hadapan Allah yang Maha Tahu, kami membuka diri dan mengakui segala pelanggaran kami. Sesuai dengan isi firman-Mu bahwa kami manusia celaka, kami akan binasa, kami najis, dan kami hidup di dunia yang telah rusak dan yang sedang menuju kepada kebinasaannya. Secara sadar maupun tidak, seringkali kami mengikuti jalan dunia ini. Kami seolah-olah sengaja berbuat hal yang mendukakan hati Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan sekali lagi menguatkan iman kami di dalam pengharapan akan janji kepastian bahwa segala dosa dan pelanggaran kami telah dihapuskan di dalam Kristus yang telah rela mati bagi dosa-dosa kami dan bangkit untuk memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Kami yang tidak layak ini beroleh pembenaran di dalam Kristus. Kami yang seharusnya binasa, kini telah diberi anugerah keselamatan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Bapa, biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi hidup mengasihi Engkau dan sesama kami. Beri kami kekuatan untuk lepas daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib, kami menaruh pengharapan kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh menyesal dan berkomitmen untuk semakin diperbaharui di dalam Tuhan, maka sungguh nyata anugerah Tuhan, pengampunan Kristus baginya, bagi setiap kita yang percaya. Setelah Nabi Yesaya mengakui segala kesalahannya, maka muncullah seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa Kristus adalah korban yang harum dan yang sempurna. Di dalam Dia kita telah ditebus dan dikuduskan. Mari melalui pujian sedikit demi sedikit kita akan menyatakan rasa syukur kita dan menyatakan komitmen kita untuk hidup semakin mengasihi Tuhan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat
Yesus mengubahku. Sejak Putri Maria tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, aku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku semakin sempurna nanti. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, aku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku semakin sempurna nanti. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya dari segala tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya setiap orang yang percaya mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Saudara Frankie, mahasiswa praktek 1 tahun di Pos PI Pare. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang besar, Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur sampai saat ini Engkau masih memimpin kami, Engkau masih memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, saat ini kami sehati, kami mau berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi yang ada Tuhan, kami tahu banyak hal yang berubah dan banyak hal yang harus kami hadapi. Setiap masalah persoalan yang harus kami hadapi. Karena itu kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau Tuhan yang menolong. Bagi setiap gembala sidang yang ada, setiap majelis yang ada, setiap para pelayan yang ada, dan juga bagi setiap jemaat yang ada. Tuhan, kami berdoa, kami percaya penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang setia menolong kami di situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat yang ada. Kiranya semangat untuk beribadah, semangat untuk melayani Tuhan, itu terus ada dalam kehidupan mereka. Karena itu kami menyerahkan jemaat-Mu, khususnya di tempat ini, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapak, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu setiap pemimpin kami Tuhan, dan juga setiap jajaran-jajaran yang ada. Kami berdoa Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Kami tahu tidak mudah, banyak hal yang harus mereka dihadapi, khususnya pandemi yang ada ini Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kemampuan, agar setiap keputusan yang mereka buat, yang mereka lakukan, kami percaya
boleh mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami bawa doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan melakukan dan kami akan melihat karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Ini doa kami, demi Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 6 ayat yang ke-8 berkata demikian, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saatnya kita akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Christina, dengan tema firman yang berkuasa. Mari kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian seperti rusa rindu akan sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. kepada hambanya dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur pada hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hidup itu berbicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh syukur, dengan penuh pengharapan karena Engkau memimpin dan menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan, pakailah menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, saya mengundang kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 hingga 13. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Sebab firman Tuhan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam era modern sekarang ini ada banyak teknologi makin maju,
Salah satunya yang sangat menolong adalah CCTV. Mungkin di rumah Anda atau di toko di mana Anda berbisnis itu menggunakannya, atau di mana Anda berkantor sekarang menggunakan fasilitas ini. Kamera-kamera pengintai canggih di mana nanti bisa merekam kegiatan atau tindakan dari orang yang berlalu lalang di sekelilingnya. Ada tingkah-tingkah lucu yang mungkin terekam di sana, juga ada bahkan tindak kriminal yang bisa terekam melalui kamera CCTV ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi keberadaan kamera CCTV tidak jarang membuat orang risih ya. Kenapa? Karena terasa ada yang melihat apa yang dilakukan dengan membuat hal itu sehingga tidak bebas untuk beraktivitas. Tetapi bagi orang yang lain tentu sangat berguna fasilitas ini. Pengamatan dari CCTV sangat menolong di dalam beberapa hal dalam kehidupan kita era modern ini. Tetapi ada hal yang sering dilupakan oleh orang, juga termasuk jemaat Tuhan di dalamnya, yaitu bahwa Tuhan itu tahu, melihat dengan lebih detail daripada CCTV yang ada di mana kita sekarang. Mungkin di rumah, di kantor, di gereja, atau dimanapun berada. CCTV hanya memperlihatkan apa yang kita lakukan atau gerak-gerik kita. Tetapi Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita pikirkan belum berupa tindakan, tetapi Tuhan sudah tahu. Heran ya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita punya, yang telah ditulis berabad-abad yang lampau, yang diinspirasikan oleh Tuhan sendiri, itu sampai hari ini seperti membongkar, seperti memperlihatkan kedalaman hati kita yang sebenarnya, pikiran-pikiran kita yang tersembunyi. Tidak pernah usang oleh waktu. Sekarang kita ngomong zaman modern atau pasca modern, tetapi firman Tuhan itu tetap berbicara kepada setiap kita. Firman Tuhan memang tidak bisa lepas dari siapa yang berfirman, yaitu Allah sendiri. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, yang selalu dapat berbicara kepada kita, umatnya, melalui firman-Nya. Firman-Nya seperti apa? Bagian Alkitab yang kita baca tadi. Firman itu adalah firman yang hidup, firman yang kita baca, yang kita renungkan melalui Alkitab kita. Ini adalah firman yang berkuasa. Berkuasa seperti apa ya bagi kita umat Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah ini, firman Tuhan ini berkuasa. Karena firman itu tuh hidup, kuat, bahkan dikatakan di dalam bagian ini sanggup menembus sampai kedalaman hati manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingat di dalam berbagai zaman, ada orang-orang berpengaruh yang kata-katanya itu diingat atau bahkan bisa merasuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif bisa membangun semangat, mungkin membangun motivasi, tetapi yang negatif ya bisa merusak atau mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang jelek atau yang buruk. Contohnya adalah seorang yang sangat terkenal di Indonesia di dalam satu peristiwa 10 November 1945. Yaitu Bung Tomo. Bapak Ibu dan saudara-saudara mungkin tahu siapa beliau. Beliau adalah pahlawan yang membangkitkan semangat pemuda-pemudi di sekitar Surabaya pada waktu itu untuk melawan kembalinya penjajah yang kembali hadir di Nusantara ini. Bapak Ibu Saudara, Bung Tomo ini menyampaikan sebuah pidato dengan pekik yang sangat terkenal, yaitu merdeka atau mati. Biasanya merdeka atau mati begitu ya. Itu membangkitkan semangat anak-anak muda pada waktu itu, sehingga terjadilah insiden yang sangat juga terkenal untuk memperingati momen Hari Pahlawan 10 November, yaitu perobekan bendera merah, putih, biru di Hotel Yamato, atau sekarang kita kenal sebagai Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan, Surabaya. Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang mungkin nggak terlalu panjang, hanya berupa slogan-slogan, tetapi sungguh menancap dan membuat pada waktu itu rakyat bergerak dengan demikian hebat, sehingga peristiwa 10 November
menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa kita. Perkataan, pidato, kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh besar mempengaruhi hidup banyak orang. Kita bayangkan, apalagi firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa itu bagaimana besarnya kuasanya di dalam hidup setiap kita. Tentu sangat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian 1 dan 2 menceritakan di sana bagaimana kuasa firman Tuhan itu begitu luar biasa. Dengan firman-Nya Tuhan mencipta dari yang kosong, yang tidak berbentuk, menjadi suatu yang sangat indah, yang sangat baik di dalam pemandangan Tuhan, yaitu alam semesta dan segala isinya, termasuk kita manusia. Dari firman Allah terciptalah segala sesuatu. Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan bagaimana kuasa firman Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika dia dicobai oleh iblis, dia menangkalnya dengan firman. Meredakan angin ribut, dia hanya dengan berfirman. Menyembuhkan orang sakit, dia hanya berfirman. Melakukan begitu banyak mujizat dengan kuasa firman-Nya. Tuhan Yesus memang berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu, kata Tuhan Yesus sendiri. Lalu saya ingat, bertahun-tahun yang lalu saya mendengar cerita dari banyak jemaat senior di tempat ini. Mereka yang sudah puluhan tahun bergereja di sini, di GKT Kanaan Kediri. Beliau-beliau ini mengenal seorang tokoh besar, pendiri gereja kita, penginjil T. Sun Sun. Seorang penginjil yang gigih melayani Tuhan, menyampaikan firman di mana-mana, dan beliau ini mendirikan gereja ini bersama dengan rekan-rekan yang lain. Saya yakin waktu itu Injil diberitakan, firman diberitakan, sehingga banyak orang itu datang sampai hari ini. Sekarang kita tahu gembala kita, Pendeta Erin, sekitar tahun 91 datang ke tempat ini. Beliau melayani di sini, firman Tuhan tetap diberitakan. Nanti puluhan tahun atau ratusan tahun yang akan datang, saya juga yakin firman Tuhan akan tetap diberitakan di gereja ini. Kenapa? Karena memang hamba Tuhan boleh berganti-ganti, tetapi firman Tuhan itu tetap diberitakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang berkuasa itu digambarkan oleh penulis Ibrani sebagai pedang yang bermata dua, pedang yang sangat tajam. Pada waktu itu kita bisa membayangkan kalau biasanya orang pakai pedang hanya bermata satu. Contohnya itu pisau yang Anda punya di rumah yang ibu-ibu biasa pakai untuk memasak, itu bermata satu saja. Tetapi kalau bermata dua itu atas dan bawahnya bisa dipakai dua-duanya untuk menghunus, bisa untuk memotong, bisa untuk mencabik. Biasanya dipakai pada waktu itu di zaman Alkitab oleh tentara-tentara Romawi. Maka tidak heran pada waktu itu mereka berperang dan mereka seringkali mengalami kemenangan karena salah satu kuncinya adalah pedang yang bermata dua itu. Pedang yang sangat efektif mengalahkan musuh. Bagaimana tidak kalau musuhnya yang lain hanya pakai satu mata, tetapi pedang mereka bermata dua. Tetapi firman Tuhan di sini jauh lebih tajam daripada pedang itu. Pedang yang sangat efektif, apalagi firman Tuhan jauh lebih sangat efektif. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman yang hidup itu, yang kuat itu, bahkan digambarkan seperti pedang bermata dua yang efektif untuk mencabik, untuk memotong, dan untuk membelah secara istimewa itu. Firman Tuhan juga demikian. Firman Tuhan memiliki daya tembus, menusuk amat dalam, ke dalam relung hati kita. Hati ada pusat segala sesuatu di dalam hidup manusia. Melalui firman kita bisa melihat bagaimana hati kita. Melalui firman kita bisa diperlihatkan bagaimana dosa kita itu dinyatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat sekali untuk mengajar kita, memberikan kita pemahaman mengenai firman. Demikian juga menyatakan kesalahan-kesalahan kita, lalu memperbaiki kelakuan kita, tetapi tidak berhenti sampai situ saja. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran firman.
Maka sangat keliru Bapak Ibu kalau saat ini kita itu merindukan kapan ya kita nih kumpul-kumpul di gereja, kapan ya kita ini persekutuan lagi, komisi atau wilayah, atau kita bisa bepergian kemana-mana bersama-sama dengan anggota-anggota gereja. Kadang-kadang kita hanya berfokus kepada pertemuannya, tetapi sebenarnya hal yang lebih penting yang kita rindukan adalah saat kita bisa mendengar firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Tapi sungguh bersyukur Bapak Ibu di tengah pandemi semacam ini, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui siaran ini. Anda juga bisa mendengar lewat siaran yang lain dari gereja-gereja sahabat, bisa juga melalui radio yang Anda dengar, atau Anda bisa membaca sendiri melalui Alkitab yang Anda punya, melalui buku-buku renungan yang dibaca. Itu semua juga tetap berbicara kepada kita. Baik sih rindu untuk datang ke gereja, tetapi kiranya kerinduan terhadap firman yang hidup itu yang terus mendorong kita untuk mendoakan hari-hari yang akan datang kita bisa berkumpul kembali. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita itu membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, kita perlu merenungkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Karena di hadapan Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, dan di hadapan firman-Nya itu tidak ada hal yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar protes, memang tidak sering sih, tapi saya pernah dengar akan hal ini. Ada seorang jemaat yang berkata kepada hamba Tuhan setempat, ngomongnya gini, itu kok pendetanya tadi nyindir aku, katanya. Lalu hamba Tuhan setempat berkata, oh enggak, itu tadi hamba Tuhan tamu, sehingga dia nggak akan tahu apa yang terjadi di gereja ini. Kok bisa ya? Ada orang yang merasa disindir, ada orang yang merasa tertohok oleh firman Tuhan. Kenapa bisa? Karena firman Tuhan itu hidup, kuat, dia membelah, menusuk seperti pedang bermata dua, bagian yang pertama tadi. Dan juga firman Tuhan itu membongkar, memperlihatkan semua yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda juga pernah merasakannya. Ketika mendengar firman, kok Tuhan kok tahu ya apa yang saya alami? Kok Tuhan kok tahu ya dosa yang saya lakukan? Kok Tuhan tahu ya pergumulan saya? Tuhan kok tahu ya kesulitan saya ketika kita membaca firman? Bahkan seringkali kita kalau baca itu kita merasa kok pas ya firman Tuhan yang saya baca dengan apa yang saya alami. Saya pernah Bapak Ibu membaca firman Tuhan dan merasa Tuhan demikian bicara kepada saya. Bahkan seperti dosa saya itu seperti diperlihatkan juga. Kamu ini salah, kamu ini berdosa, kamu ini pergumulanmu itu ini, ketakutanmu ini, kekhawatiranmu ini seperti diperlihatkan. Karena firman Tuhan itu bisa menembus hati manusia dan memperlihatkan kepada kita apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang tajam itu tadi dapat membedakan hati dan pikiran kita, dapat membelah, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, gambaran yang dipakai oleh penulis Ibrani, menunjukkan bahwa kelihatannya ada hal yang mirip, kelihatannya ada hal yang nampak dekat, tetapi bahkan itu pun bisa teranalisa dengan jelas oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh bisa menolong kita untuk memperlihatkan, ini loh Tuhan, aku, selidikilah aku, seperti kata pemazmur. Beberapa tahun ini Bapak Ibu Saudara, ada salah satu ilmu yang saya baru tahu ya, yaitu mikroekspresi. Pembelajaran akan hal ini biasanya ada dari bidang psikologi. Itu ada pakar-pakar yang sekarang ini kadang muncul di TV untuk menganalisa seseorang. Apa itu mikroekspresi? Mempelajarinya sepertinya sih nggak mudah ya. Saya kalau lihat orang agaknya sulit, tidak semudah yang saya bayangkan di awal. Mikroekspresi adalah ekspresi wajah yang singkat yang terjadi sekitar 1/25 detik dari orang yang memiliki satu emosi yang sepertinya sedang disembunyikan.
Ada kemarahan, ada ketakutan, ada bahagia, terkejut, dan bahkan jijik. Itu bisa kelihatan. Para pakar mikroekspresi ini bisa melihat dari apa yang terjadi hanya 1/25 detik kira-kira. Misalnya, orang itu bisa membesarkan matanya, lalu membuka mulutnya ketika terkejut. Nah, itu mungkin kalau kelihatan banget kita bisa lihat. Tapi mikroekspresi ini bisa melihat bahkan yang disembunyikan. Ada orang yang mengangkat bibirnya kayak cuma sedikit gitu, tapi itu terlihat, wah ini menghina yang dimaksudkan, emosi yang ada. Dan macam-macam hal yang lain yang bisa terdeteksi. Bahkan katanya melalui mikroekspresi ini bisa mendeteksi kebohongan. Luar biasa ya, hebat sekali orang yang bisa belajar mengenai hal ini. Tetapi saya kira sebagai manusia yang terbatas, tidak mungkin ya rasanya 100% akurat. Bisa jadi ada kesalahan atau kealpaan yang lain. Tetapi kalau firman Tuhan bagaimana? Apakah firman Tuhan itu bisa menganalisa hati kita, pikiran kita? Apakah Tuhan itu bisa mengetahui kedalaman hati kita? Jawabannya tentu. Dalam hati manusia, Tuhan tahu, firman-Nya akan membukakan kepada kita secara persis dan akurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur menulis Mazmur nomor 139 mencatat demikian. Selidikilah aku ya Allah, di dalam ayat 23 dan 24. Kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, kata pemazmur. Kenapa pemazmur bisa menyadari hal ini? Karena dia tahu, Bapak Ibu, Tuhan itu bisa melihat, menganalisa kehidupannya, bahkan mungkin 1/100 detik atau 1/1000 detik sekalipun di dalam kehidupannya, Allah bisa menyelidiki hati dan pikirannya. Demikian juga dengan kita. Tidak ada satu bagian pun di dalam hidup kita, mau pikiran kita, hati kita, perasaan kita, yang tersembunyi di hadapan Allah. Tetapi hal yang tidak boleh kita lupa adalah juga tidak ada hal yang tersembunyi dari anugerah dan kuasa Allah. Bisa saja sepanjang kira-kira 3 bulan belakangan ini atau 4 bulan belakangan ini, kita memperlihatkan kepada orang bahwa kita ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang strong, orang-orang yang nampaknya beriman sekali kepada Tuhan. Tetapi ketika di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada rasa putus asa mungkin di dalam hati kita. Atau sebaliknya, kita merasa, oh aku bisa kok melewati segala sesuatu ini sendiri tanpa Tuhan. Saya bisa kok menjaga diri melewati pandemi COVID-19 ini. Saya mau kasih tahu kita semua, Tuhan itu tahu kedalaman hati kita. Kita bersyukur karena firman-Nya itu terus menguatkan, dan firman-Nya itu terus meneguhkan kita menjalani masa COVID yang tidak mudah ini, yang sampai kapan ujungnya kita nggak pernah tahu. Tetapi sekalipun di dalam hati kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keputusasaan, Tuhan melihatnya dan kita bisa datang kepadanya. Ada juga orang yang mau memperlihatkan dirinya begitu saleh, begitu baik di hadapan orang lain. Orang lain bisa berkata, wah baik orang ini ya, orang ini begitu kudus kelihatannya, orang yang begitu saleh. Tetapi kalau di dalam hati kita ada dosa, Tuhan juga tahu. Kenapa? Karena bukan malaikat yang ada yang melihat kita, bukan orang-orang kudus yang kita anggap baik, yang hampir sempurna mungkin, yang memperhatikan hidup kita. Tetapi Tuhan yang maha kudus, yang maha kuasa, yang maha tahu itu, yang memperhatikan, yang menyelidiki hati, pikiran, lidah, tangan, setiap saat di dalam kehidupan kita. Dialah yang memperhatikan dan pada akhirnya meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Bapak Ibu Saudara,
Lalu ada orang yang akan berkata, piye ya kalau aku dengar firman Tuhan itu aku sering gak ngerti loh kak. Aku kalau baca firman Tuhan itu lama-lama ya bosen. Ini kalau udah lama-lama ya males. Baca firman Tuhan itu kalau di rumah gak ngerti. Makin lama makin males. Mungkin 3 bulan ini atau 4 bulan ini tidak pernah pegang firman, pegang Alkitab atau merenungkan firman Tuhan, mungkin melalui buku renungan atau mendengarkan firman Tuhan. Karena kita merasa nggak ngerti, kita merasa bosen, kita merasa mungkin ngantuk. Kalau dulu kita kumpul di gereja ya, kita merasa ngantuk. Saya juga pernah mengalaminya Bapak Ibu. Saya juga pernah mengalami bagaimana saya itu kalau membaca firman meskipun saya hamba Tuhan, kadang ya nggak ngerti. Kadang juga bingung, ini firman Tuhan lagi ngomong apa ya. Apalagi ketika saya harus menyampaikan khotbah. Kadang saya merasa pusing ya, benar-benar pusing. Kok nggak ngerti ya, sudah berhari-hari baca kok nggak ngerti. Lalu saya buka buku, saya baca yang menjelaskan mengenai ayat atau perikop yang sedang saya selidiki dan saya mau sampaikan kepada jemaat. Lalu saya akan pikirkan cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang kalau bisa yang lucu untuk menolong jemaat mengerti akan firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Itu sering saya alami, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya juga disadarkan oleh firman. Saya tuh sedang mengandalkan pikiran saya sendiri untuk memahami firman. Enggak bisa. Memahami firman itu memerlukan Roh Kudus yang membimbing saya dan kita semua yang mau mengerti firman-Nya. Supaya kita mengerti maksud Tuhan, butuh Roh Kudus yang memimpin. Kadang ada orang yang berkata, "Allah, aku baca sekilas aku ya wis ngerti Tuhan tuh mau ngomong apa." Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu bukan cuma berhenti sampai di sini, tetapi juga bisa masuk ke dalam hati dan mengubah kehidupan kita. Kalau yang dulunya mungkin peragu, kurang percaya, kalau baca firman Tuhan itu harusnya ketika mengerti itu mengubah hati kita menjadi percaya. Orang yang dulunya suka berdosa, ketika membaca firman dan mengerti, maka firman itu akan mengubah orang itu menjadi orang yang cinta Tuhan dan mau bertobat. Kalau dulunya ada orang yang penuh kekhawatiran dan ketakutan menjalani hidup dan hari-harinya karena persoalan hidup yang banyak, maka ketika firman Tuhan itu bicara dan dia mengerti, maka orang itu akan mengalami perubahan hidup. Dia akan bisa mensyukuri pemeliharaan Tuhan hari ke hari. Dan masih banyak hal lain yang Tuhan bisa kerjakan melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar, membaca, mengerti, dan firman itu bekerja di dalam hati kita. Bukankah firman Tuhan itu juga digambarkan tidak hanya sebagai pedang, tetapi juga sebagai cermin? Yakobus 1 ayat 21-25 menggambarkan seperti demikian. Ada orang yang membaca firman, kalau dia tahu, dia ngerti tentang isi firman, mungkin tentang ceritanya, tentang tokohnya, tentang pengajaran firman Tuhan sampai hafal mungkin. Tetapi kalau hidupnya tidak berubah itu, sama seperti orang yang lagi ngaca, lalu melihat rambutnya mungkin acak-acakan, lalu ketika dia habis makan mungkin ada nasi yang masih nempel di atas bibirnya. Mungkin juga ada saus yang masih ketinggalan di pipinya mungkin. Lalu di giginya ada cabai atau sayur yang masih nempel. Tapi dia ketika lihat, ya wes, pergi begitu saja tanpa mengoreksi apa yang dia sudah lihat. Firman Tuhan juga demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca firman, kita mengertinya, maka Tuhan itu akan bekerja di dalam hati kita. Firman Tuhan yang hidup, yang kuat, yang tajam, itu akan menelanjangi kita sampai ke dalam hati kita, mengubah hidup kita. Cermin itu akan menyadarkan kita
dan menolong kita untuk berubah. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, di dalam masa COVID ini, firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu bertemakan segala apa yang kita perlukan. Salah satunya saya sampaikan yang sudah saya gumulkan beberapa bulan ini, yang terus sampai hari ini saya juga terus belajar untuk percaya, yaitu adalah jangan khawatir, kata firman Tuhan. Jangan khawatir, kenapa? Karena Allah itu baik, Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia akan memelihara hidup kita. Jangan sampai ketika firman Tuhan itu kita dengar, kita mengerti, oh iya Tuhan itu baik. Tapi sebetulnya di dalam hati kita tuh kita batin ya. Duh, hamba Tuhan enak ya lek ngomong. Dia nggak ngerti sih persoalan hidupku. Masa COVID ini sulit dan seterusnya. Enak ya kalau hamba Tuhan itu cuma khotbah tok, dia nggak susah jalani bisnis kayak aku. Coba ya kalau hamba Tuhan itu jadi aku. Kira-kira mungkin ada batin yang ngomong seperti itu. Atau ketika hamba Tuhan menyampaikan firman lalu Anda berpikir, duh cocok buat si itu, cocok buat taci itu loh, cocok buat itu loh, bapak itu loh, cocok buat si A, si B, si C, cocok buat bojoku misalnya. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu kita mengerti, menegur kita, mengajar kita, dan mengubah hidup kita. Karena firman itu sedang bicara kepada kita, bukan kita pikirkan orang lain, tetapi diri kita ini. Kita membayangkan bahwa ditegur Tuhan itu rasanya kadang gak enak. Kalau kita ditegur orang aja, kamu salah loh, itu rasanya sangat tidak nyaman. Tetapi bersyukur kalau firman Tuhan itu masih mau menegur kita, masih bisa menguatkan kita, supaya kita enggak jalan ke jalan yang keliru. Kadang kita merasa nggak nyaman karena keenaan kita menjalani hidup penuh dosa ini ditegur, bahkan diperlihatkan oleh firman. Kita disuruh berubah, nggak enak rasanya. Tetapi bukankah firman itu diberikan kepada umat? Perintah-perintah itu diberikan kepada umat Tuhan. Teguran-teguran itu diberikan kepada kita karena Allah itu mengasihi kita. Bukankah begitu? Bukankah setiap perintah, setiap perkataan Tuhan, setiap teguran yang Tuhan berikan itu juga disertai dengan janji-janjinya bagi kita umatnya. Betapa baiknya Allah kita itu. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini juga saya sering mendengar orang tua khususnya punya anak kecil usia sekolah. Mereka itu akan berkata, duh anakku mokong, di rumah itu loh belajar sawenake dewek, kadang disuruh belajar nggak mau, diatur susah katanya. Kita merasa agak jengkel. Tetapi Tuhan lain, Bapak Ibu. Tuhan itu tetap sabar mengasihi kita, menegur kita dengan sabar. Memang sih dosa kita yang kita jalani selama masa pandemi ini mungkin nggak kelihatan menonjol. Bukan membunuh atau mencuri atau menipu orang mungkin, tetapi kadang di dalam hari-hari kita di rumah saja ini ada malas berdoa, beribadah asal-asalan, mendengarkan firman Tuhan hanya dengar tok terus habis itu dibuang, meremehkan janji Tuhan atas hidup kita. Aduh, ndaklah, Tuhan mana bisa melakukannya. Kadang dalam hati kita ada perkataan demikian. Mungkin juga cara hidup kita hari-hari ini penuh dengan ketakutan. Sampai-sampai kita melupakan ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada persoalan kita. Keputusasaan yang kita alami karena kita mencari jalan sana sini, mengandalkan diri dan mengandalkan orang. Tetapi kita merasa putus asa karena tidak ada yang sanggup menolong kita. Kita lupa Tuhan. Bukankah itu juga termasuk di dalam dosa? Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang berkuasa, yang hidup, yang sanggup untuk menolong kita menjalani hari-hari. Karena Dia itu seperti pedang bermata dua, yang tajam, yang menusuk sampai hati kita. Tetapi juga yang memperlihatkan segala sesuatu baik pikiran dan hati kita. Biarlah itu yang kita pegang. Biarlah firman Tuhan itu yang kita renungkan dan taati.
Biarlah firman Tuhan itu berakar di dalam hati kita. Firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan bahkan berbuah ketika hati kita ini ketika mendengar firman. Itu bisa seperti tanah yang subur. Bersyukurlah kalau masih ditegur Tuhan. Bersyukurlah kalau masih dihajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bersyukurlah karena kita ini anak yang dikasihi. Bersyukurlah karena Ia mengasihi kita. Barang siapa kukasihi, Ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, kiranya di tengah pandemi ini, jemaat sekalian termasuk saya, tetap merasakan kuasa firman. Diajar, dihibur, dikuatkan, menjalani hari-hari yang tidak mudah di depan kita. Karena ada Tuhan yang memimpin dan firman-Nya yang menuntun. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Roh Kudus yang memampukan kita memahami firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman yang hidup, yang berkuasa, yang tajam, yang menembus hati kami orang-orang berdosa. Tapi kami menyadari itu semua Engkau berikan karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bisa mengerti, kami bisa memahami firman-Mu, dan kami rindu ya Tuhan hidup kami ini diubahkan. Kami mau memasuki masa-masa new normal ini yang tidak mudah bagi setiap kami. Kami mau berpegang kepada lengan kasih dan kuasa Tuhan. Dan firman-Mu yang akan menuntun kami, menguatkan kami. Mohon menolong seluruh jemaat yang telah mendengar firman Tuhan. Demikian juga seluruh hamba Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ke depan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita akan dikuatkan juga diberkati melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh adik Nadia dan Gilbert. Dipersilahkan. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus.
berkat Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur